Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Setup gue baru ya, khusus buat tamu gue yang satu ini setup gue bikin baru. Perdana nih ya. Perdana gue setup gini ya. Keren. Kita akan balik lagi ke event talk. Sebelum kita ngobrol sama my bro yang satu ini, kita saksikan bumper gue yang berikut ini. Balik lagi sama gue Ube dari My Creative Company. Di channel ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, di sini udah sama my bro. To be honest, ini sebenarnya adalah kompetitor gue lah, anjing nih. Kenapa gue undang gitu? Biasanya dari kompetitor menjadi sayang lah. Yang penting kenal dulu nanti sayang ya. Bener. Yang penting jangan ditinggal pas lagi sayang-sayang. Nah, jadi bucin. Buat kesempatan pertama gue kasih waktu dulu buat my bro untuk perkenalkan diri. Gue kasih waktu, silakan mas bro. Oke, halo semuanya. Organizer ya? Organizer. Salam sehat semuanya. Gue Rangga Saputra. Bisa dibilang ya salah satu pemilik dari Magic Communication. Di sini gue dengan terharu lah. Bisa diundang ke kantor yang gue bilang nih keren sih. Gue bilang dia punya setup studio sekeren ini. Menurut gue ini oke. Oke banget. Iya. Ini karena pandemi. Dituntut harus muter ya. Iya, keren. Dituntut harus muter dan harus mikir. Jadinya ini mau diapain nih? Akhirnya jadi studio. Keren. Namanya Studio 20. Studio 20. Iya. Kenapa? Karena jadinya tahun 2020. Oke. Karena pandemi. Untung ada tulis 20 pandemi. Mas Rangga, gue panggilnya Rangga ya. Iya. Ini bener literally kompetitor gue loh. Asli. Iya. Jadi Mas Rangga ini punya IO namanya Magic Communication. Iya. Dan kita berapa kali head to head ya? Berapa kali head to head untuk di salah satu event. Iya. Nah, gue coba gali dulu mengenai Magic Communication ya. Iya. Kalau Magic itu concernnya untuk event apa? Awalnya sebenarnya Palu Gada lah. Sebenarnya awalnya. Tapi betul. Gue yakin hampir semua IO ketika baru merintis pasti gitu ya. Iya, apapun yang lu mau gue bisa jalanin. Tapi okay. Memang lambat laun akhirnya memang kita secara bisnis akhirnya memfilter dengan seleksi alam. Gitu. Okay. Memfilternya pun bukan berarti kita picky, enggak. Tapi lebih ke kebanyakan brief yang masuk akhirnya karakternya mirip-mirip gitu. Jadi ya kita seringnya handle wording gitu. Terus yang kedua yang selain sering wording itu ya booth exhibition. Oh, booth exhibition. Yeah. Tapi pertama kali bikin tuh emang udah event. Kenapa lu tertarik untuk bikin event organizer gitu ya? Gak tau kenapa ya. Jadi gue dari zaman kuliah memang gue beberapa kali jadi freelance. Oh gitu. Berarti jadi, udah dirintis dari kuliah. Awalnya pun gue nggak punya kepikiran nantinya mau punya IO gitu, nggak. Karena pun abis kuliah pun gue kerja kantoran. Oh gitu, lu sempat kerja kantoran. Gue boleh mention nggak nanti? Boleh. Jadi gue gue kan lulus tahun 2006. Lulus 2006, dari 2005 tuh gue beberapa kali ikut di IO. Oke. Salah satu IO, dia dulu megang salah satu bank lah IO-nya. Itu gue jadi freelance, ternyata seru. Gitu. Walaupun dengan intriknya gue nggak tahu kenapa fee gue waktu itu dipotong dengan alasan ada PPH apa segala macam, gue nggak ngerti. Anjir, freelance dikenain PPH. Zaman kuliah men. Gue akhirnya sekarang gue mengerti. Ya udahlah ya kan. Akhirnya kita berpenghasilan. Berpenghasilan, wih dapat duit segini, bisa ngeceng, bisa malam mingguan, apa-apa deh gitu. Terus ikut teman sana sini sampai akhirnya gue juga pernah yang namanya kuliah kan masih belum kawin, masih single. Apapun bebas kita, gitu gue bebas mau ngapain lah gitu. Lah, betul. Mau kemana juga. Gue pernah jadi supir tembakan juga. Anjir, serius lo? Iya. Jadi waktu itu gue pernah waktu zaman kuliah itu
salah satu kakaknya temen gue itu dia kerja di salah satu MLM. Oke. Gitu. Jadi setiap akhir bulan itu ada namanya stock opnam. Nah, which is karyawanan itu lembur gitu untuk mempersiapkan barang-barang gitu. Ditelepon sama awalnya nelfonnya ke temen gue, emang temen SMA gue lah gitu. Terus gue ini ada kerjaan nih, ngapain? Supir apaan gitu? Ya nganterin karyawan sih gitu, nganterin karyawan karena dia habis lembur bla bla bla. Oh ya udah sikat. Fee-nya gue ingat banget 400.000. Anjir. 400.000 semalam. Jadi memang buat di malam itu. Terus ngobrol. Ya, mobil masih orang tua ya kan. Iya. Pokoknya hari Sabtu, waktu itu hari pokoknya setiap hari Jumat pokoknya ketemu tanggal terakhir tiap bulan itulah kerjaannya gitu ya. 400.000 potong bensin, potong tol, akhirnya di tangan 250.000, lumayan. Oh lumayan loh. Lumayan. Sampai akhirnya stop. Waktu itu gue ingat itu bensin masih harga 4.500 kalau nggak salah seliter. Wah jadi udah zaman dulu banget. Udah zaman kuliah 2005 2004 gitu. Oke. Nah pokoknya ya ketemu. Akhirnya gue sempat kerja di bank, Be. Anjir. Gini gue PBO nih, personal banking officer. Iya. Gila. Gini gue begitu. Gokil. Gue di lulusan apa sih? Gue komunikasi. Oh, lu komunikasi. Mustopo. Tapi sempat kerja di bank. Ada di bank. Ya, ada sih anjir banget. Lagi-lagi lulus 2006, belum tahu dunia event yang gimana. Akhirnya gue masuk ke salah satu bank swasta. Dapat di cabang di Sabang, Agus Salim. Oh, Sabang. Pokoknya brandnya sekarang warna kuning, sebelahnya warna biru sekarang. Maybank ya? Bukan, Danamon. Oh, Danamon. Danamon. Gitu. Nah, Danamon kalau denger mesti banyak. Gue di situ setahun setengah sampai akhirnya entah kenapa. Jadi ketika masuk jadi personal banking officer itu kan ada namanya kita training. Trainingnya itu di Puncak, di Ciawi Gadok. Anjir, kenapa jauh banget? Ya, jadi istilahnya tuh sales atau marketing yang baru mau terjun ke cabang, itu di training dulu di sana 2 minggu. Gitu. Nah, istilahnya kalau udah mulai kerja habis turun gunung. Oh gitu ya. Iya. Karena literally turun gunung dari puncak. Turun gunung dari puncak. Literally itu. Terus udah jalan sampai akhirnya. Nah, di situ juga entah emang udah naluri apa gimana. Nah, jadi ada momen di mana kita harus pindah tempat training itu sekitar 2 malam. Okay. Akhirnya nyari hotel ke salah Puri Avia kalau nggak salah di daerah Puncak tuh sebelum Raffles. Restoran Raffles. Oh iya, terus. Nah, di situ kan satu batch itu ada sekitar 24 orang, which is ada proses perpindahan kurang lebih butuh sekitar 6 mobil lah, plus 1 mobil box. Entah kenapa yang lain sibuk cari cari mobil masing-masing buat jadiin. Gue sendiri yang berinisiatif, barang-barang lo mana sini, masukin sini. Gue di mobil box. Oh gitu. Gue masuk supir plus barang-barang itu gue sendiri. Anjir, itu naluri banget. Makanya gue gak tahu itu naluri bagaimana. Oke, ini gue catat tuh pasti di kertas. Barang lu berapa tas gini. Oke ya, ntar ketemu di sana. Yang lain jalan duluan. Gue ngerokok nunggu udah selesai semuanya. Sekarang abis itu kita jalan. Kalau sekarang sebutannya tim sweeper. Sweeper, iya benar. Kalau kita lagi acara tim sweeper sama logistik. Kalau event traveling biasanya koper-koper tamu tuh langsung ke hotel. Langsung ke hotel. Iya. Luggage bag. Di data Prinon. Kayak gitu. Terus akhirnya lu memutuskan untuk bikin event organizer lu sendiri itu gimana? Ada step lagi. Jadi abis dari Danamon kayak di situ pun setelah 1,5 tahun di cabang. Waktu itu jabatan terakhir supervisor di cabang. Banyak ilmu yang gue pelajari adalah ilmu di mana kita ngebuka
ngebuka relationship ke orang gitu. Karena kan PBO itu benar-benar hands on langsung sama betul, nasabah kan, hands on dengan nasabah. Dan kita approach maintain, bukan hanya nawarin produk tapi lebih ke arah kita ucapin selamat kalau ulang tahun gitu. Ilmunya di situ gua ambil. Oke. Gitu, get intention dengan nasabah, customer profil customer gitu. Abis itu setahun setengah, cuman kayaknya gue kayaknya bukan di bank nih kayaknya. Nah akhirnya gue keluar, sempat nganggur sekitar 3 bulan, akhirnya masuk ke Kompas. Kompas Gramedia. Anjir, loncatnya jauh banget ya. Iya, dari media. bank ke media. Iya, gitu. Gila, Nah, terus masuk. Memang waktu itu gue boleh sebut brandnya nggak? Boleh. Ya. Dulu ada namanya OEM, Automotive Event Management. Itu salah satu produk event organizer undernya Tabloid Motor Plus. Oke. Gitu. Jadi dia punya di Motor Plus itu dulu punya divisi namanya Automotive Event Management yang spesialisasinya ngehandle si produk-produk otomotif gitu, APM, oli, motor, mobil segala macam lah gitu. Nah, gue orang pertama yang di-hire buat OEM itu. Sisanya sebenarnya itu ngambil dari promosi beberapa media, ada sekitar 4 orang. Waktu itu ada 3 orang mentor gue. Itu promosi lama. Gue di situ mulailah dikenalin. Di salah satu promosi itu ada salah satu founder, bisa dibilang inisiator lah gitu. Dulu lu pernah kenal tahu event Urban Fest gak? Oh, tahu banget gue. Iya, yang di Ancol. Iya, itu kan event konsorsiumnya si Prambors, Taman Impian Jaya Ancol, sama satu lagi itu Kompas Gramedia. Medianya ya. Iya, di situ. Nah, gue banyak belajar dari situ. Bisa dibilang gue ngeletek lah. Tapi di situ lu statusnya masih under Kompas nggak? Apa? Yang waktu lu jalanin si OEM. Oh iya, jadi kan Tablet Motor Plus ini kan salah satu grup otomotif grup. Group itu undernya Kompas Gramedia, betul. Oke. Jadi holdingnya di Kompas. Sebenarnya otomotif grup itu di grupnya Gramedia. Gramedia majalah gitu. Nah, tapi karena udah waktu itu statement, gue lupa di tahun berapa, jadinya Kompas Gramedia. Gitu. Nah, di situ di bawahnya banyak tuh, ada tabloid otomotif, Nova, Hai. Terus kalau anak itu XY Kid, Intisari gitu. Ya itulah, di situ gue belajar lagi mengenai gimana cara approaching klien dengan kan kalau media gue ngelihatnya dia menjual konsep dan red card. Nah, kalau kita kan sebenarnya menjual sesuatu yang abstrak, artinya konsep. Dan kita harus meyakinkan itu kan. Gitu. Betul. Di situ gue belajar lagi. Oke. Di situ. Nah, gue di Kompas itu dari tahun 2008, Desember 2008 sampai Juli 2013. 2008, anjir lama banget ya, Mas. 5 tahun lebih. Gitu. Terus gimana transisi lu pada akhirnya mau jalan sendiri? Sebenarnya salah satu yang bikin gue lama, gue mau cabut tuh kurang lebih di sekitar tahun keempat. Cuman yang bikin gue lama stay di situ karena memang culture-nya di Kompas gue akui kekeluargaannya. Ya, cuman karena makin kesini kebutuhan makin gede gitu. Terus waktu memang nggak bisa kebeli. Jadi artinya ketika kita pulang malam, namanya corporate jam 9 udah harus masuk lagi gitu. Iya benar. Gitu. Tapi memang di mana nih di OEM itu gue dapat sedikit privilege karena gue bilang sama atasan gue ya, lu nuntut gue office hour atau durasi gue kerja. Gitu. Kalau office hour nggak apa-apa, jam 9 gue ya, tapi gue jam 5:30 balik. Gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, durasi kerja. Terus gue bilang tuh juga gue nggak pernah hitungan. Gue datang jam 10 pun gue baliknya jam 2, jam 11 kayak gitu. Ya di media lah gitu. Kayak gitu. Terus lu akhirnya buka sendiri dari situ? Udah, gue lagi-lagi gara-gara teman SMA gue ngajakin bikin IO bareng. Dengan segudang pengalaman lu dong, tentunya dong. Meyakinkan, ayolah lu bisa gitu. Gue sebenarnya bukan orang risk taker, nggak. Masa sih? Enggak.
Pengusaha tuh di mana-mana pasti risk taker. Akhirnya ke situ. Oh, oke. Makin kesini gue akhirnya belajar kayaknya bener mending ya gue sempat belajar pengalaman gitu. Akhirnya kesini mendingan lu nyesel tapi udah lu coba. Oh, oke. Dibanding lu nyesel tapi lu belum pernah coba. Oke. Gitu. Oke. Gue pelajarin itu. Sampai akhirnya ya udah gue cabut. Oke. Udah. Luar biasa tuh ya. Itu punya history sendiri ya. Oh, iya. Sampai lu akhirnya berani untuk buka si Magic Communication ini. Ini Iya. udah berapa lama sih? Magic itu? Magic itu sebenarnya bukanya tahun 2015 Februari. 2015 Februari. Ya. Sorry 2014 sorry. Oh 2014. 14. Wah, beda Setahun. 2 tahun berarti sama gue. Lu? Gue 2016. Oh 2016. Tapi memang pada akhirnya punya history sendiri. Iya. Punya history di Pasti sebelum gue itu. yakin punya Iya, itu. iya. Punya history di sebelum itu Iya. sampai akhirnya kalau lahirnya Mahesa sendiri 2016. Inisiatornya lo berarti kan? Iya, 2016 itu. 2016. Tapi gue yakin lu juga udah nyusun tuh. Iya benar, benar. Pengalaman lu pasti di situ juga. Anjir pengalamannya nggak jauh beda anjir loh aku. Iya. Terus Magic sendiri udah pernah ngerjain apa aja? Kalau event itu kan berarti kan ada yang komersil, ada yang corporate lah gitu ya. Ya. Magic pernah nge-build event sendiri nggak? Produk gitu. Belum. Oh belum. Tapi gue pengen banget punya itu, pengen banget. Tapi lo berarti sampai dengan saat ini masih concernnya ke klien? By brief aja. By brief aja, Ya, klien. ke corporate gitu ya? Ya. Oh. Salah satu apa ya impian gue kenapa gue sampai dengan itu pengen punya produk itu ada satu mentor gue di mana namanya di Kompas Gramedia dulu head promosinya Automotive Group namanya Mas Gusno. Cah, Itu lu tahu Parjo nggak? Pasar mana Jongkok. nih? Oh pasar Jongkok. Parjo ada Di kayak mana? Automotive Group. Wah Dia itu gue nggak tahu tuh. kayak auto bursa. Oh. Tuh blok-blok. Cuman ini Parjonya. Jadi Lebih ke apa? sama sih lebih ke ya lapak-lapak jualan barang-barang second gitu. Oh. Itu produknya dia tuh. Itu gue banyak dapat inspirasi dari dia. Lu akhirnya at the end lu harus punya produk yang sifatnya building community gitu. Dan Mas Gusno salah satu inspirasi gue. One day gue harus punya mainan lagi. Wah, anjir. One day. Tapi lu berarti sampai dengan saat ini selalu by brief aja nih? By brief aja. Oh. Oke, begitu pandemik 2020. Halo. Ini pandemi COVID nih. Kalau wujudnya orang nih. Oh iya. Bisa gue jitak kalau asli. Kalau wujudnya orang gitu. Kalau wujudnya orang ya. Asli. Iya benar. Kalau gue udah gue habis. Gue jidak yang kelihatan kamera. Yang enggak mau gue cemplungin ke kali. Ini kalau wujudnya orang, gue dibip mulu deh. Itu gue dibip mulu nih. Benar. Gila banget. Terus kalau berarti kan sampai dengan saat ini tim lu berapa orang? Karena gue pernah bikin konten buat ngeramu sebuah tim event organizer itu sebenarnya nggak perlu banyak tim gitu loh. Terbukti di kantor gue sendiri sebenarnya small team. Kantor kecil gitu loh, nggak terlalu banyak orang. Kalau menurut lu persepsi lu ini karena ini ada yang nanya, ada yang nanya, gue kalau bikin event tuh harus berapa orang sih yang gue persiapin? Oke. Sebenarnya kalau in my opinion langkah lu tepat. Nggak perlu big team, tapi mainnya harus kita yang nge-lead. Oke. Karena gini, makin kesini emang makin banyak nih gue ketemu orang gitu ya. Keluar pengen bikin IO. Dulu mindsetnya kalau bikin IO itu nggak perlu modal banyak. Iya, gitu. betul. Modal nekat kayak gitu-gitu. Cuman lagi-lagi lu mesti nyobain ya. Iya. Naik Terjun turun bebas kita. dulu ya. Lu mesti nyobain. Terjun bebas Ya dulu. kecuali ya dia emang udah terlahir dengan kondisi ideal ya. Artinya finansialnya kuat segala macam ya. Money can buy anything lah gitu. Kalau ya small thing tapi solid itu lebih bagus. Kalau gue ngeliat. Karena at the end kuncinya tuh cuman account, kreatif sama finance. Oh bahkan orang produksi menurut lu nggak harus in-house banget? Anjir keren lu.
Kalau opini gue. Iya, oke. Opini gue. Iya, betul. Iya. Karena lu punya klien di mana aja? Selama lu ber-event organizer gitu ya, ber-IO, terus lu pada akhirnya punya klien, portfolio lu tuh udah kemana aja? Karena Mindset sendiri sebenarnya masih kecil banget. Sama lah. Ada lebih dari 5 klien gitu yang pernah lu handle? Kalau yang masih existing, ya sekitar 5-6. 5-6 ya? Itu angka yang cukup banyak loh sebenarnya. Kalau buat small team ya, karena gue sendiri dengan tim gue yang sekecil ini, gue tuh dalam satu waktu lah ya, satu waktu itu cuman sanggup untuk ngerjain di waktu yang bersamaan tuh 3 event. Oke. Kalau udah event keempat, itu gue pasti berbagi. Hire. Oke, berbagi. Yeah. Berbagi. Udah event kelima nih, itu benar-benar udah gue lempar. Udah lepas. Okay. Karena gue udah nggak sanggup lagi dengan small team. Yeah. Dan itu kalau seandainya memang lu dapet existing banget nih kliennya, itu setahun kan nggak berhenti tuh. Oh iya. Iya kan? Itu nggak berhenti tuh. Beda kondisi sebenarnya kalau lo udah kita ngomongin udah ke mapping gitu ya. Udah ke mapping, memang anjir kita bisa ngukur nih. Iya. Kita bisa ngukur. Wah ini udah ada layak. Event yang berulang. Iya. Gitu kan. Ini mesti layak nih gitu. Nah kalau kita ngomongin yang sifatnya at least sebulan seminggu sekali atau seminggu sebulan 4 kali berarti cukup dengan small team ya, small team gitu. Nah sebenarnya bukan berarti tidak butuh orang produksi di dalam satu perusahaan, tapi lebih ke arah seberapa efisien ketika kita berhadapan dengan klien gitu. Nah lagi-lagi sebenarnya scope-nya definisi small team itu sebenarnya dari berbagai macam angle. Macam-macam ada juga ya, opininya menurut gue ada yang mungkin enggak, yang utama justru produksi gitu kan. Ada juga yang kreatif bisa nge-handle, bisa merangkap account gitu. Itu macam-macam ya. Iya sih benar. Tapi ya kuncinya memang finance sih. Kuncinya finance. Finance dan kreatif sebenarnya. Finance dan kreatif. Iya. Lu kita gibah dikit. ini nih. Enggak, bukannya gitu. Karena mau nggak mau kan kita bisnis IO itu kan bisnis komunikasi. Benar. Iya kan? Benar semua banget. Tergantung dengan komunikasinya. Benar banget. Gitu ya. Kalau menurut lu nih, yang paling sulit untuk ngehandle ngehandle klien itu dari sisi apa? Apakah dari sisi konsep kah? Apakah dari produksi kah? Apakah dari sisi desain kah? Okay. Itu mana yang menurut lu paling sulit untuk ketemu sama user? Konsep. Karena konsep itu abstrak banget. Betul. Gila. Jadi gue pernah ada pitching di satu brand insurance warna kuning itu jadi sebenarnya udah masuk ke kasarnya kayak pemilihan lah gitu. Pitching. Ya pitching tapi udah sebenarnya udah ditunjuk gitu. Nah konsepnya kalau menurut kita ini udah oke. Tapi menurut klien itu nggak oke. Dalam hati gue, kenapa lu pilih gue? Betul. Gitu, kenapa lu pilih gue gitu? Artinya ketika lu pilih kita, ketika klien pilih kita kan, at least sudah ada yang terjawab dong. Yes. Gitu. Nah ini sampai di meeting kedua, sampai akhirnya waktu itu dia pitching lagi. Wah anjir, seriusan dia pitching lagi. Kok bisa gitu? Iya, itu yang gue sedikit, waduh. Disappointed ya? Banget. Oh, anjir. Banget. Karena jadi di let's say di sisi klien itu ada 3. Si bosnya ini sebenarnya udah oke dengan konsep yang gue bikin gitu. Bawahannya ini literally gue agak bingung apa yang dia mau, tapi dia whisper banget nih, dia pembisik yang kuat untuk si bos. Gitu. Itu tuh si anjing itu. Yang tadi lu bilang kucuk-kucuk tiba-tiba datang jadi pahlawan kesiangan. Iya. Nah, itu yang gue mikir ini karena gini,
di kita kan sebenarnya sebelum kita lempar itu keluar, kita ada proses brainstorm. Betul. Gitu. Betul. At least filter terakhir sebelum ke klien ada di account. Asumsinya account itu merepresentasikan klien. Betul. Iya dong. Betul. Nah, dan itu pun kita sesuai brief, ya kan? Brainstorming itu sesuai brief. Sesuai brief gitu. Yang dimau, yang dibutuhkan. Benar gitu. Somehow memang ya suka nggak suka kita harus sedikit bukan menghormati ya, sedikit meninggikan posisi account karena dia penentu juga. Oke. Ya kan gitu. Nah, dengan ada gue yakin lu sering ketemu lah orang kreatif ketemu klien ketemu account yang lempar aja dulu ke kliennya gitu. Iya. Kan ini kan baru di elu. Gitu. Iya betul. Jangan asumsi dulu. Iya. Gitu. Tapi ya kita memang nggak ada salah juga lempar ke klien selama itu sudah. Gue gak tau menurut lu berapa persen memenuhi, misalkan 90% ya kan gitu. 10%-nya masih rancu nih antara yang ini sama yang ini gitu. Itu masih toleransi ya. Iya. Nah, ini yang kadang gue suka bingung ketika ini udah lolos di account, tapi ternyata masih belum lolos juga di klien. Iya, benar. Di klien pun itu berjenjang ya. Iya. Ada di sini approval lagi ke sini. Iya, benar. Dan gue juga pernah nih ngalamin, Mas. Ini sih kampret ya menurut gue. Maksud gue gini, di mana-mana kalau seandainya buat pitching teorinya nih ya, itu kan klien itu kan ngumpulin beberapa IO supaya dapat beberapa opsi gitu ya. Nah pada saat dibawa, let's say 3 atau 5 lah gitu ya IO yang dibawa, masing-masing mempresentasikan konsepnya gitu ya. Gue yang paling sebel nih, ini pengalaman dan terjadi. Waktu gue presentasi gue udah 1 jam cuap-cuap kemana-mana. Abis itu masih ditanya, ada konsep lain nggak? Aduh deh, gue bingung deh. Kan lu ngundang IO deh, ya kan? Ada 5. Itu keluar? Apa dari mulut klien? Keluar, ditanyain, punya konsep lain nggak selain ini? Ya kalau lu tanya itu, lu buat apa ada yang tanya yang lain dong gitu kan. Itu terjadi Mas sama gue, Mas. Oh gitu ya? Iya. Oke lah, katakanlah pas begitu udah selesai ternyata konsep gue nih yang unggul. Akhirnya gue dipilih. Bener dirombak-rombak juga konsepnya. Buat apa dipilih? Buat apa dipilih? Itu padahal udah tapi maksud gue ada yang statement gini. Ya kalau gue mau tanya sama lu ya, sejauh apa kita punya toleransi terhadap klien? Sebenarnya ini buat klien juga nih yang jangan klien yang ngasih kita makan. Iya, tapi nggak apa-apa, emang benar juga. Tolong mengerti kami. Iya, tolong mengerti kami. Tolong mengerti kami. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Gimana? Maksudnya gini, ada yang bilang lu jangan terlalu ngikutin maunya klien. Lu setara dengan klien. Bahasanya juga rekanan. Yang namanya rekanan itu sejajar gitu loh. Nah makanya lu harus jaga toleransi lu juga gitu loh terhadap keinginan klien dan posisi lu. Let's say misalkan mau ngerubah konsep, apakah waktunya cukup? Dari sisi waktu, apakah nggak mepet dengan produksi dan lain sebagainya? Pasti itu akan berkaitan gitu loh. Apakah masuk dengan budgetnya? Itu kan juga akhirnya juga jadi pertanyaan buat kita juga gitu. Kalau menurut lu nih, toleransi apa yang lu masih bisa kasih atau enggak ini nggak bisa? Cuman 2. Wah, apa itu? Budget dan waktu. Oh iya, budget dan waktu ya. Berarti selama itu masih memungkinkan dari sisi waktu dan budget, masih lu hajar aja tuh? Hajar. Kalau gue. Tapi kalau emang ternyata budgetnya nggak ada, waktunya nggak cukup, sorry nih. Karena akan berimpact. Merembet kemana-mana tuh. Iya. Nanti hasil produksinya, kok perintingannya begini, kok ini. Iya, benar. Kadang gue juga mikir, rasa hati pengen ngomong, kan lu sendiri yang revisi. Lu sendiri yang minta ganti. Iya kan? Nanti kalau kita bilang nggak ada budgetnya, dibilang kaku. Oh iya betul. Nggak bisa bonus nih. Minum dulu ah. Nanti editor tolong diedit 5 kali tuh ya. Bener. Jadi looping. Jadi looping.
Iya benar. Apa namanya? Ketika kita ngomongin udah mepet, hasil produksinya nggak bagus, kena juga. Iya, karena gue juga kita nggak siap. Gue juga gitu. pernah kena, Be. Jadi gimana? Waktu itu ada tadi klien gue yang apa namanya asuransi orang kuning itu ada salah satu event, gue produksi gue nggak jadi. Artinya gini, kan ada foyer. Ya kan, jadi ballroom ada area acaranya, di area ballroomnya ada di foyernya, konten foyer kan. Ada sekitar 8 booth lah, 8 spot wall of fame, ada 8 spot lah. Ya, 8 spot produksi gitu. Ada milestone, bla bla blanya gitu. Ada satu konten yang akhirnya nggak kebangunnya artinya gini. Secara rangka udah kebangun. Secara rangkanya udah jadi. Ada finishing digital printing gitu. Nah, entah kenapa waktu itu kita karena saking hektiknya juga gara-gara revisi mulu. Oh anjir. Eventnya hari Rabu, hari Selasa pagi masih revisi. Ngaco sih itu mah. Itu mah ngaco, malamnya loading dong. Iya. Cuman waktu itu gue ukurnya gini, cuman printing. Oke. Jadi cuman lembaran printing kalau nggak salah ukurannya satu modul 12244. Ya. Satu modul kali 24 itu ada 4 biji. Itu informatif dan ternyata itu yang ditunggu, salah satu yang ditunggu gitu. Secara konstruksinya udah jadi, karena ini riwah yang lain kita juga konten yang cukup lumayan heavy. Sampai dengan pagi itu nggak keprinting. Dan itu tidak terinfo dari vendor produksi. Kalau printingnya nggak kekejar, belum dikejar. At least kalau dikejar kan kita bisa jalan dong. Kita kan ya itu dia. Gue juga minta sebenarnya appreciate dengan vendor-vendor produksi. Somehow komunikasi kayak tadi lu bilang kan. Komunikasi kalau ini nggak keburu, info ke kita gitu. Biar kitanya bisa mikir. Kita bisa mikir mau ngapain gitu. Ya waktu itu kita acara di mana namanya di Sudirman. Kita bisa ke Ben Hill, ke Bayoran Lama, kayak gitu-gitu. Nah, kalau cuma printing, Mbak, ya elah. Itu keukur. Iya, itu keukur. Dari cuman waktu dan produksi keukur. Cuman karena kita waktu hektik, ada yang ngurusin konten multimedia, ada yang ngurusin materi-materi produksi yang lain gitu. Akhirnya itu nggak kepegang sampai pagi. Waduh, jam 8 pusing, pecah kepala, Be. Pecah kepala sampai akhirnya cuman di situ doang. Yang lainnya itu rasa hati tuh, Be. Duh, pengen gue bongkar aja nih, mendingan gak usah jadi sekalian gitu. Jadi orang nggak ngeliat kalau di situ ada masalah. Iya. Ada informasi yang belum jadi gitu. Mendingan dari awal gue nggak usah bangun tuh rangka. Betul. Apalagi informasi lagi. Iya. Wah, udah itu kliennya mata. Ini jam berapa ini print? Wah. Gue sampai di event itu. Kan gue datang ke venue itu, eventnya kalau nggak salah mulainya jam 1. Event jam 1 mulai abis makan siang. Cuman jam 9 tuh orang jam 10 udah pada datang. Oh iya, registrasi gitu, registrasi segala macamnya gitu. Karena banyak peserta dari daerah, pejabat-pejabat daerah pada datang. Mereka sebutannya perjalanan dinas lah, perdin. Nah, mata udah pada gue nyampe itu jam 11 karena ada yang harus gue arrange di luar. Sampai akhirnya gue nyampe ke venue, gue liat, aduh kena nih gue udah feeling. Gue udah di titik dimana gue nyamperin bos procurementnya. Gue datang, gue samperin enggak gini, gue cuma bilang gini, lo mau marah? Ya udah marah aja, Mbak. Pasang badan. Mau gimana lagi? Iya. Karena prinsip gue gini, gue tekenin ke tim gue ya. Lu jangan pernah takut ngadepin klien. Oke. Segalak-galaknya klien lu paling dimaki. Lu nggak akan digampar, nggak akan dipukul. Iya benar. Paling itu dimaki. Ya udah, gini aja. Ya udah. Ya Bu. Ya Pak. Mau diapain maaf. lagi? Udah. Mau gimana? Nah, di situ gue nggak bisa kabur dong. Iya benar. Gue nggak bisa ngindar ya. Oke. Gue dateng, taruh tas, gue samperin bos gue. Kalau udah Mbak, kalau marah aja. Saya udah dimarahin tadi sama ibu ini. Atau enggak bikin kiwing lain, ini yang mau marahin gue siapa ya? Wah itu. Tapi itu udah satu-satunya jalan ya. Maksud gue kalau udah memang nggak bisa kita counter lagi dan memang itu sudah false dari
kita udah hadepin aja ya. Hadepin. Karena kalau lo menghindar akan lebih parah lagi ntar pada saat proses berimpaknya ke pembayaran. Betul. Iya kan? Betul. Dan kalau kita banyak counter, klien makin keki. Iya betul. Dan itu nggak ada yang suka sih. Nggak ada yang suka. Benar-benar. Gitu. Itu gue pernah ngalamin. Oh gitu. Iya. Itu itu bikin jantung gue pengen copot mas, sumpah dah anjir. Itu karena yang gue bilang tadi, event keempat dan event kelima. Oke. Gue lagi pegang event, concern fokus gue di situ. Akhirnya gue dapet event dan gue nggak bisa kerjain, gue lempar. Oke. Ini posisinya event yang keberapa? Udah keberapa kali? Bukan. Posisinya event yang keempat. Artinya yang udah posisi yang udah gue lempar. Udah gue lempar, udah nggak bisa gue pegang lagi. Yeah. Nah sebenarnya tim yang sering pegang event keempat gue itu sudah sering juga, udah beberapa kali gitu loh. Dan so far so good, lancar-lancar aja gitu loh. Tiba-tiba di event gue itu dia lagi kena apesnya. Karena vendor multiproduksinya itu juga lagi berhalangan dan akhirnya dikirimnya tuh tim ke-14. Anjir. Bukan tim intinya lah. Orang multiproduksi tapi bukan tim intinya yang dikirim. Dia juga kecele juga sama vendornya dia. Gue juga nggak hands on sama vendornya dia. Iya kan, lu nggak salah. Udah mempercayakan gitu loh. Terus lu masih intervensi ke vendor. Iya, dan itu gue udah silakan lu cari vendor lu sendiri. Tapi yang gue harap udah the best lu lah gitu loh. Akhirnya dicariin. Dan pada saat itu vendor multiproduksinya bukan tim terbaiknya lah. Dan akhirnya itu multiproduksinya padahal bikin, tau gak lo bang, bikin frame proyektor, terus sama backdrop, sesimpel itu, iya. Dan karena enggak custom, kotak juga. Dan karena anak baru itu ngelepitnya itu tuh, kan akhirnya kan harus ditarik gini kan, itu printingnya meletot dan nggak ngerapat begini. Iya, terus akhirnya gelembung kerut. Wah, itu sebenarnya produksinya nggak banyak. Cuman itu adalah eventnya itu adalah perjanjian kerjasama antara perusahaan itu dengan kementerian. Dan yang tanda tangan adalah menteri. Datang mas. Itu gue tiba-tiba pagi-pagi ditelepon. Oh, lu nggak ada di situ? Gue nggak di situ. Pagi-pagi ditelepon. Lu parah banget lu ngirim tim kayak begini, bikin produksi kayak gini. Kenapa pak? Gue bilang gitu. Udah gue tunggu 1 jam lagi kesini deh. Kata gitu. Oh iya siapa? Gue tanya dong sama teman gue itu. Lu kenapa? Wah, lu datang aja deh om. Katanya gue udah pasang badan juga dia katanya. Udah omel-omelin melulu. Kenapa sih? Pas begitu kejadiannya begitu. Hancur banget mas. Mata lu ngeliat hancur. Gila dari jauh juga udah kelihatan. Udah dan memang betul kata lu, satu-satunya hal yang bisa gue lakuin, dia kan nggak akan tahu siapa tim gue nggak tahu, taunya gue. Akhirnya gue ngadep. Bu, Pak, apologize, minta maaf, udah deh. Kamu nih gitu doang. Kalau bos yang tertik, kamu nih kan gitu doang. Bener. Yang mencak-mencak kan bawahannya. Wah, lu bikin malu gue. Gila, seriosa loh. Akhirnya aku tanya-tanya, lu kenapa sih? Gila, lu event sekian banyak masih blunder juga kayak gini. Udah, gue nggak counter. Gue nggak mau beralasan, gue nggak mau berreason. I'm so sorry. Udah, gue nggak mau ngomong apa-apa lagi. Gue gak harus ngejelasin ini karena ini, nggak mungkin dong. Udah karena gue sebagai ownernya di situ, sebagai pimpinan tertinggi secara legalitas. Karena kan Maesa ya pimpinannya gue gitu. Ya udah, pasang badan dimaki-maki. Iya. Mau diapain lagi? Udah nggak ada lagi. Itu udah opsi terakhir deh. Opsi terakhir. Udah nggak ada lagi. Karena makin lu counter makin keki, gue counter makin keki. Yang ada gue nggak dibayar. Kan pikiran kita gue masih ada billing yang lain. Iya benar. Udah. Waktu itu yang kejadian itu gue 1 nggak dibayar. Serius? Yang maksudnya yang produksian itu. Gitu. Karena ya udah saya sorry, evaluasi gue datang ya kita minta maaf. Dan gue kalau gue bilang kalau gue boleh jelasin
ini miss di kami karena kalau dilihat secara konstruksinya kita udah jadi. Memang komunikasinya terpotong untuk produksi perintingan. Ya lah perintingan paling berapa jam sih, Mbak? Iya, iya. Gue di situ. Iya, makanya gue di situ gila. Kenapa nggak diinfo dari kasarnya jam 3 pagi gue kejarin ke Kebayoran juga gue masih bisa ngudak-ngudak gitu atau vendor perintingan langganan gue gitu. Jam produksi 2 jam, kirim sejam sampai jam sini jam 7, ya jam 7 langsung pasang gitu kan. Iya benar sih. Ini itu. Jadi ya udah gitu. Tapi pemikiran kita kan pasti masih ada yang harus dibayar daripada nggak dibayar semua. Daripada nggak dibayar semua. Gua ngelawan ntar. Wah, selesai itu. Itu bisa jadi nama Maesa dicoret tuh. Kalau lu ngelawan ya. Bener. Kalau gua ngelawan bukan cuma gua nggak dibayar, bisa juga kita di blacklist. Yeah. Itu kan yang paling kita nggak mau gitu loh sebenarnya kan. Benar. Ih anjir. Kita tuh di panggung pentas pitching berapa kali kita? Wah, anjir. Udah berapa kali asli. Tapi entah kenapa gue kalau ketemu dia seru mulu, deg-degan mulu deh gue. Soalnya bener-bener ini ya, kita tuh berapa kali gue dapat, lu enggak. Gue enggak. Iya. Terus habis itu lu dapat, gue enggak. Iya. Benar. Tapi sampai lu boleh tanya klien yang terakhir lu handle gathering, family gathering, kan gue bilang kan ya karena approach-nya waktu itu udah lumayan tuh. Ke gue siap-siap mau ada ini gitu. Oke. Pas proses pitching kalah, gue report, sorry ya Mbak gitu, gue kalah gitu. Tapi lu boleh tanya, tapi gue bilang, tapi ini dipegang UB, udah tepat dipegang UB. Gue gituin. Lu tanya sama dia, kalau boleh nyebut nama sih, gue sebutin namanya. Bajang. Iya. Halo Mbak Bajang. Iya Bajang. Iya. Dan lu juga gue melakukan hal yang sama. Pada saat pertama kali MCA lu pegang. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu juga kan gue kalah juga kan. Kita benar-benar sendiri. One on one. Face to face. Head to head kita head to head. Iya, benar. Kita head to head dari 17 IO ya. Iya. 18 yang satu ngundurin. Iya anjir. Boro-boro. Jadi waktu itu udah sisa berdua tinggal kita nih. Oke. Itu pas gue dinyatakan kalah gitu ya. Gue juga mengatakan hal yang sama. Oh gitu. Ya, dan gue bilang, "Mbak, Mas Rangga adalah pegang eventnya MEA tahun 2018 di Bank Mandiri dan itu berhasil. Dan lu bisa kerjasama dengan baik dengan Mas Rangga." Oke. Satu-satu nih. Satu-satu. Benar. Iya. Dan gue ketemu, Mas Rangga lagi. Magic lagi anjir. Tapi yang kedua itu kita bertiga ya? Yang kedua kemarin. Yang kemarin. Kemarin kita bertiga. Yang kemarin bertiga kan? Iya. Yang kemarin sebenarnya yang family gathering sama yang pesertanya sama ya? Pesertanya kurang lebih sama. Iya. Tapi ngerucut ketiga tuh. Tapi yang kemarin itu 3 juga Mas. 3 juga ya? Pokoknya yang family gathering sama yang MCA tuh itu 3. Oke. Kita berdua sama satu IO lagi. Iya. Itu nggak level sih gitu. Kebuktinya kita tinggal oper-operan aja. Ini gue lagi nunggu dari tuh klien ngomong, udah kalian kolaborasi aja deh. UB megang apa, gue megang apa. Udah deh gitu aja. tapi gue pernah nih, ini gue jujur nih sama lo, ya waktu lo pegang MEA, itu gue pernah ngintip ya, pas lagi lo presentasi dan lo lagi nampilin konsep panggung lo. Yang mana tuh? Yang waktu MEA 2018. Oh, yang 18 dulu gila. MEA. Oh, MEA. Iya. 17 ya? 17. Lo megang bin. Gue megang bin. Waktu lo presentasi gue tuh sempat ngintip gini. Anjing panggung lu keren banget Mas. Ciut gue ngeliat anjir. Serius? Iya, serius lu. Tapi ada sebenernya. Gue masih nunggu di luar kan. Iya, kan biasanya ngantri tuh dulu. Ngantri lah. Pasien obat. Iya. Nomor berikutnya. Iya. Bapak Ube? Iya. Ibunya mana? Kok kemarin beda nih ibunya sama sekarang nih gitu. Ini hamil lagi. Itu gue ngintip Mas. Gue ngintip dari atas gitu. Wah anjing panggungnya keren banget. Siapa ini? Oh batunya Magic. Anjing. Tapi kecewanya panggung itu yang gak dipakai.
Nah, itu yang banyak proses di situ. Nah, kita bicara revisi. Oke. Sama klien. Oke. Ini kita macan corporate pokoknya. Belum punya produk Kuncian sendiri. kita corporate soalnya nih. Target marketnya kan corporate. Lu revisi konsep sama revisi produksi ataupun desain, itu lu ngasih batas nggak? Apa dengan statement lu tadi selama masih cukup dari sisi waktu dan dari sisi budget ada, lu kasih hajar aja gitu? Ya, gue lebih ke gitu sih. Lebih gitu? Nah, kayak contoh gini, ini terbukti kemarin gue habis handle event virtual tanggal 20 Januari kemarin. Jadi asuransi kuning ini baru diakuisisi sama biru, gitu. Nah, ada penyesuaian kan, penyesuaian brand guideline gitu. Nah, itu untuk nentuin satu key fee aja, itu gue nyiapin ada 17. Anjir, serius lu? 17 key fee. Dan itu proses penentuan key fee itu 4 sampai 5 hari deh. Tektokan ganti. Wah, gila gitu, sih. ya. Wah, gila sih. Iya. Serius lu? Iya. Dan yang direvisi udah hari kedua ketiga. Jadi dia itu tone-nya main real pic. Jadi ada satu grafis, di dalam grafis buletan itu harus ada foto. Nah, yang PR itu nyantumin foto di dalam buletan itu. Wah, anjir. Iya. Wah, anjir. Gue tanya balikin, tolong kasih kita contoh gitu. Contohnya begini. Udah gue kasih, contohnya begini. Enggak, belum cocok. Aduh, enggak, belum cocok. Pusing gue kalau gitu tuh, sumpah dah. Sampai akhirnya ini udah dikunci key visualnya, fotonya, dan turunannya enak. Iya betul. Kalau udah turunan mah udah gampang dong. Yang penting kan nge-lock key-nya dulu dong. Betul. Itu sama kejadiannya kayak Porseni. Itu logo Porseninya itu diproduksi sama tim gue juga. Oke. 14 revisi. Yang mana terakhir? Iya, yang terakhir kemarin 2019. 2019 ya? 2019. Itu logonya doang. Itu kan dia akhirnya si tim internal ya. Tim internal kan ngebentuk satu bagian humas sendiri, humas dan publikasi. Jadi guideline-nya dari tim ini nih. Timnya ada 3. Terus ketua pelaksana 1 sama ketua Mandiri klubnya. Jadi 5 orang lah nih yang mikir. Tapi tetap dipublishnya ke grup juga. Tahap selanjutnya. Iya. 14 revisi, Mas. Anjir. Wah, anjir. 14. Tapi logo Porseni emang complicated sih, maksudnya nggak segampang itu gue lihat developnya memang. Wah, itu dari Porseni yang lu pegang ya. Iya, itu warna-warni dari segala macam warna udah disawarin, Mas. Akhirnya berubah lagi jadinya kayak gitu. 14 revisi. Porseni gue sama Ube emang udah sering barengan juga. Ube megang opening, gue megang pertandingan kayak gitu. Kita pilih juga. Iya. Lu udah berapa lama pegang event organizer? Ada titik waktu di mana lu capek nggak ngerjain event itu? Ada. Beberapa kali gue sempat ngerasain capek. Entah kenapa, tapi gue di pemikiran gue yang lain tuh berpikiran, tapi gue edik nih. Oh gitu ya. Gak tahu kenapa. Kalau ditanya kerjaan kita capek lagi. Capek banget. Yang bikin capek yang nggak kebayar apa sebenarnya deg-degan nih. Wah, bener banget. Wah, itu deg-degan ya. Gue bisa dibilang gue terjun ke event dari 2005. Sekarang udah 2021 ya. 2005 ke 2021. Kan freelance 15 kan? tahun, Iya. Mas. Masih aja deg-degan. Oh, masih deg-degan. Iya. Dan masih aja ketemu belajarin apalagi sekarang nih virtual kan. Benar. Virtual barang baru. Terus ketemu lagi streaming gitu. Masih deg-degan, ngeraba-raba masih lagi. mulai sebelum event. Masih yang gini. Ih, klien telepon. Apalagi nih? Oke, tiba-tiba bangun tidur yang lihat handphone ada miss call nggak nih? Iya, ada miss call, ada WhatsApp. Aduh, dia WhatsApp lagi. Aduh. Bukannya ntar aja deh. Tar dulu deh. Itu gue sempat ngerasa gila, gue sampai kapan nih begini gitu. Tapi salah satu yang bikin gue semangat lagi sebenarnya bini gue gitu. Bini gue bilang percaya sama gue, lu nggak akan pernah ninggalin ini. Karena lu cinta dengan dunia ini.
gitu. Iya, dan soalnya dia berkali-kali ngetin gue kalau gue perhatiin ya gitu, kalau kan waktu itu kan pas pandemik ini gue pernah rencana mau usaha lain tuh, ternak lele apa segala macam, gue pengen nyoba itu. Hey, pandemi. Lihatlah efeknya lo. Orang Iwo mau jual lele. Astaga. Gue sempat mau ternak lele, Be. Udah nyiapin kolam di mertua gue, kebetulan punya tanah di daerah Bogor. Daripada kosong gitu kan. Udah sempat gue hitung-hitung gitu. Tapi itu dia, kata bini gue, lama banget progresnya. Coba kalau di telepon sama klien, iya benar. Iya kan, disuruh bikin konsep sehari juga jadi. Iya juga ya. Tapi itu ya, maksud gue juga beberapa kali pada akhirnya mencoba ini gitu ya. Nggak bisa gue loh. Karena kalaupun seandainya belok gitu ya, kalau harus belok gitu, gue kayaknya agak capek kalau harus mulai lagi gitu loh dari Oke, iya itu yang bikin kita ini. Come on. Gue mau struggle di sini gue mau struggle di sini karena nanti juga pasti akan selesai dan akan kembali. Benar. Gue masih percaya itu gitu loh. Gue juga yakin sih. Dan kalau seandainya gue harus berganti arah gitu, oh come on man. Gue udah merasa nyaman. Iya. Dan yang tadi gue bilang, gue nggak mau ketika lagi nyaman-nyamanin ditinggal. Gitu. Tergedes. Ya. Anjir. Oke, ini pembicaraan yang sangat curhat sekali. Itu dari hati kita nih. Ya, pandemi lu kalau ketemu gue di jalanan, awas. Covid, sialan kamu. Iya. Dan klien-klien tolong tetap mengingat kita. Jangan lupa sama gue mau Be, ya, jangan lupa. Kita akan kembali loh. Iya. Mas, gue juga sebenarnya punya mimpi untuk bikin produk. Oh gitu. Iya. Oke. Tadinya 2020 gue pengen bikin produk. Realisasikan lah. Iya. Tadi gue bilang, mendingan lu nyesel bikin dibanding lu nyesel nggak bikin. Benar. Karena at the end jangan sampai ide lu dijalanin sama orang lain. Betul. Realisasikan. Itu gue ngerasain tau. Kenapa? Jadi waktu awal-awal kemarin itu gue pernah punya ide. Oke. Gimana ya kalau misalkan exhibition dibikin begini, terus bikinnya kayak gini. Terus bisa nggak ya kalau ini begini? Itu sempat ada di pikiran gue. Terus abis itu gue diskusiin sama teman-teman terdekat gue yang wah berat juga ya, susah bingung gue bikinnya gitu karena berkaitan dengan IT dan lain sebagainya. Satu hari gue lihat nih USS Sneaker Society bikin Urban Sneaker Society USS itu bikin plug-plug apa yang gue pikirin yang 2020 kemarin. Oh virtual. Oke. Dan gue persis banget pengen bikin kayak gitu. Oke. Jadinya kayak gitu, anjing gitu bilang ini ada loh. Yang tadinya gue pikir wah ini kayaknya agak sulit, tapi ternyata ada yang realisasi. Jangan biarkan pikiran kita mati. Benar, setuju gue. Oke, ini curhatnya makin lama dan mungkin akan kembali kita lakukan curhat di balik pintu ini. Mungkin ada yang tidak bisa on record. Iya. Ada sesuatu yang nggak bisa kita buka di sini. Terakhir nih ya, sebelum gue tutup, Instagramnya Mas Rangga, boleh di spelling? Boleh. @GONNSKI, Gonski. @Gonski. Jadi kalau seandainya lu ada yang mau diskusi, konsultasi, mau ngobrol sama Mas Rangga, bisa DM ke Instagram itu @Gonski. Terus buat Magic, Instagramnya apa? Magic.communication. @magic.communication. Dotnya titik ya? Oke, untuk sementara itu aja dulu event talks kita pada kali ini. Kalau seandainya lu suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten kita yang berikutnya. Keep your mind creative. Dari gue Ube, dari sini Rangga. Sampai jumpa dan bye-bye.